Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur malam hari ini karena kasih Tuhan. Kita boleh ada tempat ini bersama-sama, kita boleh ibadah. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan kepadamu malam hari ini. Kasih dan kemurahan-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Sepanjang hari kami boleh dijagai, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh tetap ada semuanya dan semangat dan kemurahan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh besar buat kami Tuhan. Malam hari Engkau boleh bawa kami umat untuk tempat ini bersama-sama. Untuk kami boleh datang kepada Tuhan di segenap kerinduan kami, di segenap hati kami Tuhan. Untuk kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan, beribadah tempat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami malam hari Tuhan. Sehingga setiap pujian kami yang kebenakan dengan segenap hati dan kekuatan kami semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai ibadah kami saat malam hari ini dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Siapkan hati malam hari ini. Kita berkata kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengagungkan Tuhan kita yang besar. Biarlah selalu Tuhan menyembah Yesus Tuhan.
Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan malam hari ini. Sungguh Kau Tuhan yang layak dipujikan Tuhan. Sebab besar, sebab Kau Allah yang mulia, Allah yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Terima puji, katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima puji, katakan sebab Kau layak, Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari coba doa kita bersama-sama katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita katakan, sebab Kau layak. Terima puji, sebab hanya Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kalau kita sebab Kau layak. Terima puji, sebab Kau Tuhan, sebab Kau layak. Terima puji, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Yang percaya seorang yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik bagi kami. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya bagi kami, yang membuat kami bersuka cita malam hari ini. Kami mau datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan Kau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama berkata, kita berikan tepuk tangan paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Seorang terbaik Tuhan. Besar, ya besar, tercipta
hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Katakan kita besar. Ya Tuhan, amin. Besar, ya besar. Kita tiada bagi Dia untuk miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Sekali lagi kata kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Katakan kemurahan besar. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Kita dapat betapa besarnya. Oh, murahkanlah nama. Sama-sama katakan Tuhan aja. Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajar, Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditabur oleh-Nya. Sekarang besarkan, besarkan nama. Mari puji Dia. Kita dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Mari katakan jempol, katakan Tuhan yang ajar, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajar. Yang menolong hidupku, Tuhan yang ajar, Tuhan yang ajar, Tuhan yang besar. Jiwaku ditabur oleh-Nya. Katakan jiwaku ditabur oleh-Nya. Katakan lagi jiwaku ditabur oleh-Nya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan kita yang menunggu ajaib, amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Mengucap syukur pada malam hari ini. Kita akan berikan persembahan yang terbagi Tuhan. Yang pertama buat Tuhan kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Yang akan menuntun setiap langkah kami berjalan
Terima kasih Bapa, malam hari ini kami rindu memberikan persembahan kami yang pertama di hadapan-Mu pada malam hari Tuhan. Sebelum kami persembahkan, memberikan, teruskan, berkati supaya apapun kami bawa malam hari Tuhan, semuanya boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, yang kami bawa dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar lagi koyak, matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar lagi matahari tak bersinar lagi, tapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cinta saya, aku cinta Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Percayalah bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar. Kalau Dia sudah berfirman, maka semuanya akan jadi. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita boleh terus diberkati hari ke hari. Terima kasih. Engkau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada.
Ku terima sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami menyembah, terima kasih. Kemenangan telah Kau berikan, anugerah-Mu yang besar. Kami di sini, peduli kami Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu, nyatakan Tuhan, segala yang baik pada kami. Syukur, terima kasih. Shandarala parala pakahayarala patasanda. Kinara habasikarala pakata hayarala patasanda. Untuk selama-lamanya tetap Yesuslah yang terbaik. Untuk selama-lamanya tetap Yesus. Untuk selama-lamanya tetap Yesus adalah Allah yang hidup. Allah yang benar dalam segala keputusan-Mu. Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janjinya atas kami. Allah yang setia sekalipun kami tidak setia. Allah yang terus menjaga pelihara hidup kami dan menuntun perjalanan kami. Supaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami tetap menjadi bagian yang terbaik yang kami miliki. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata thank you, terima kasih. Untuk tahun kemarin kami lewati dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Tahun ini pun kami akan lewati dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Bahkan double porsi kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami akan lihat pemeliharaan Tuhan. Double porsi kami akan lihat hal-hal supranatural terjadi atas hidup kami. Double porsi kami akan lihat kuasa Roh-Mu Tuhan membawa kami Tuhan menyaksikan kemuliaan-Mu dalam seluruh perjalanan kami. Karena untuk itulah kami ada, supaya kami semua menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kami ditempatkan, hidup kami menjadi kesaksian ada Kristus bersama dengan kami menuntun perjalanan kami. Dan kami bersyukur malam hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bawa persembahan ukupan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Dan ini saatnya kami mau dengar firman. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Seturut dengan apapun yang Tuhan ingin bicara dengan kami. Sehingga kami boleh tahu bahwa tetap kami adalah anak kesayangan Tuhan. Di perjalanan hidup kami dituntun oleh Tuhan. Sampai garis akhir kami akan terus menerima kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Urapi semua yang hadir malam hari ini. Setiap kebenaran firman akan terus bawa kami dalam perjalanan yang luar biasa bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Tidak ada seorang pun dimuliakan di sini kecuali Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan bersama-sama pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Saya kaget ya. Tak goleki kok hutan gitu loh ya. Saya pikir GPS-nya salah. Yang saya percaya goblok pasti sampai gitu kan. Dan ternyata bener ada tempat di sini. Ya, saya lihat di sana saya mandek. Loh kok hutan? Saya gitu loh ya. Ternyata kita di sini luar biasa ya. Ya saudara, ini tempat yang luar biasa. Saudara harusnya juga
luar biasa dan kita punya Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saya nggak tahu kapan pindahnya di sini, tapi tahun 2024 saudara punya wadah yang cukup nyaman ya, lebih luas, ambekannya bisa 3 kali lipat. Coba ambekan ya, saudara ya. Malam hari ini tidak usah tegang-tegang ya. 2024 bukan tahun yang menakutkan. 2024 itu Tuhan sedang melakukan banyak mujizat dan hal-hal supranatural. Nah, saudara mungkin berpikir saya tidak perlu itu, podo. Saya juga tidak perlu itu sebenarnya ya. Tapi mau jujur, kita semua perlu itu, gitu kan ya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa terselesaikan dengan akal pikiran manusia, tidak bisa terselesaikan hanya karena kita rajin datang ibadah, kita perlu berjalan dengan rohnya Tuhan. 2024 lebih lagi kita harus dipimpin oleh rohnya Tuhan. Karena 2024 ini bicara tentang tahun peperangan yang amat sangat besar. Ini tahun naga loh ya. Orang Chinese suka kalau punya cucu di tahun ini ya. Suka juga kalau punya anak di tahun ini. Katanya naga itu perkasa. Di Alkitab tidak tercatat ya. Naga itu musuhnya Tuhan ya. Namanya iblis kan gitu. Itu menurut Alkitab. Ya, jangan tersinggung. Podo-podo kulitnya putih kok ya. Ya saudara, jangan tersinggung. Yang saya tahu adalah di dalam kita harus ada kekuatan singa Yehuda. Karena Tuhan kita adalah Allah singa dari Yehuda. Nah, harus ada di dalam saudara dan saya. Mau bilang kita muda, mau bilang kita tua, di Alkitab tidak ada kata tua. Semuanya harus berdiri dengan kuat dan perkasa. Setuju, katakan amin. Jadi tolong bilang ke kiri kanan, sampai tahun ini saya tetap masih muda. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita sama-sama belajar sharing ya. Di tahun kemarin saya dapat sebuah penglihatan. Sebenarnya penglihatan itu pribadi sih gitu ya. Penglihatan untuk menuju ke tahun 2024. Tapi itu pribadi sebenarnya. Pada saat itu saya dengan suami udah sangat lelah di dalam pelayanan. Ini juga berbahaya khusus untuk hamba-hamba Tuhan ya. Terlalu lelah pelayanan juga salah ya, bisa jadi peluang untuk iblis bisa menembak kita ya. Itu udah sangat lelah, saya juga sudah mulai rasanya teler gitu ya. Otomatis kalau lelah di pelayanan, jam doanya pasti kurang bagus. Ya, kita jujur ngomong ya, saya tetap berdoa, saya tetap bisa menangis, tapi kualitasnya tidak sama. Dengan kalau badan kita sehat ya, jiwa kita juga akan sehat saudara ya. Kalau badannya sudah capek, jiwanya biasa mengalami kesakitan, namanya sakit jiwa ya toh. Gampang uring-uringan, bisa gampang marah, gampang tersinggung. Untung saya nggak ngelewatin itu ya. Cuman akhirnya tubuh ini yang benar-benar lelah. Singkat cerita, satu saat suami saya mulai kehilangan nafsu makan. Dan saya bilang sama dia, ayo dipaksa makan atau mau ke dokter. Dia bilang enggak deh, enggak ke dokter. Saya juga mulai ngalamin drop sempat. Bulan berapa tuh saya pelayanan Banyuwangi bolak-balik gitu saudara ya. Saya benar-benar di mobil tiba-tiba meluntir perut saya gitu. Saya duluan sakit nih ya saudara ya. Dan itu berjalan 2 minggu. Sementara saya tidak bisa pending pelayanan karena banyak isinya retreat. Dan itu sudah diminta setahun lebih gitu ya. Mau batalin mendadak gitu rasanya. Karena pembicara cuma 1, bukan pembicara banyak. Jadi beberapa sesi pembicara cuma 1. Mau langsung pindah begitu kan, saya juga hamba Tuhan harus punya tanggung jawab. Nah, kalau saya yang sakit, mungkin saya bisa menahannya. Kalau ibu-ibu sakit, kata anak saya begini. Kalau pria dan wanita sakit, wanita lebih menter katanya ya. Pria kalau kena jarum besar, wanita kena jarum besar, biasanya yang teriak keras, itu pria katanya. Saya enggak ngerti ya, apa bener enggak sih begitu ya. Nah, bisa ditahan. Jadi setiap kali pelayanan saya minum Ponstan dengan paracetamol. Ya, padahal saya ini tidak suka minum obat, tapi itu sudah melintir dan nggak ada waktu ke dokter. Suami saya cuma bilang gini, udah di pending semua, sudah nggak bisa. Ini sakitnya juga cuma karena kecetit kayaknya, itu menurut saya. Nah, singkat cerita 2 minggu saya sembuh gitu ya. Dan suami saya mulai uring-uringan, udah capek dan sebagainya. Saya sempat ngomong sama dia waktu di meja makan. Saya bilang sabar sedikit ya, itu di bulan Oktober. Dikit lagi kan akhir tahun depan saya atur semua pelayanan saya. Kita kurangin pelayanan ya. Kita kurangin pelayanan kayak Tuhan ya saudara ya. Padahal yang ngatur jadwal saya Tuhan, tapi tetap kita punya hikmat untuk menaruh jadwal itu gitu ya. Nggak bisa satu hari diborong 3, setiap hari 3 gitu tuh teler saudara. Seperti hari ini saya tadi doanya sudah hampir kepelintir-pelintir saudara ya. Karena 2 bulan saya udah nyetir sendiri aja kemana-mana. Tadi siang masih pelayanan juga.
pulang sebentar, kasih makanan ke suami, kemudian saya langsung berangkat lagi. Sementara hujan gitu ya, gelap, mata saya udah ketip gitu, di jalan macet nggak karu-karuan. Tadi hampir kepelintir lidah saya, saudara ya. Otak sama lidahnya udah nggak nyambung gitu kan. Nah, ini sebuah kesalahan seperti itu. Walaupun kita bilang Roh Kudus pimpin, tapi tubuh kita kadang-kadang perlu istirahat. Tapi saya lihat dari wajah saudara ini sudah banyak istirahat. Ya, udah banyak istirahat. Ini waktunya bergerak ya. Sudah kebanyakan istirahat. Nah, kalau saya mesti mulai seimbangkan. Terus kami ada di meja makan, saya ini ngomong begini, sabar dikit ya Yang, saya bilang gitu. Kita capek sedikit sampai akhir tahun karena jadwal saya penuh sekali. Saya bilang maafkan saya lihat dia udah teler gitu. Nah, terus tiba-tiba waktu kita ngomong di meja makan, tiba-tiba saya lihat sebuah tembok besar gitu mulai retak gitu kan, ada retak gitu. Tiba-tiba di balik tembok itu ada gulungan air deras gitu kan. Air itu mulai mau hantam dia penuh gitu ya. Mau hantam tuh tembok supaya temboknya jebol gitu ya. Nah tiba-tiba saya dapat hikmat, saya bilang, sabar ya, tahun depan kita akan lihat tembok jebol, bendungan itu jebol. Ada sesuatu yang akan mengalir penuh dalam kehidupan kita gitu ya. Nah tapi ternyata Tuhan itu mau taruh di hati saya, ini bukan untukmu, ini untuk semua orang percaya gitu ya. Satu saat saya khotbah di perusahaan. Nah kebetulan waktu pulang, ini salah satu ada teman yang dia panggil saya Cice, udah kenal lama, kerja di perusahaan itu. Selesai saya khotbah, saya sampaikan penglihatan ini. Dia bilang begini sama saya, Valen mau tanya di parkiran. Cice tadi bilang tentang bendungan yang jebol. Ini bendungan yang jebol ini berkat atau masalah? Coba saudara perhatikan baik-baik. Berkat atau masalah? Saya yang jawab gitu ya. Saya bilang itu bendungan berkat. Tapi sebelum berkat datang biasanya masalah datang. Kok pinter kabeh ya? Tapi ketika masalah datang kok kita nggak pernah ingat bahwa di balik masalah itu ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kalau hari ini ada masalah itu berarti ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang sediakan. Dan sebenarnya itu sudah ada. Ya, tinggal perjalanan kita menuju waktunya Tuhan. Nah, disinilah Tuhan sebenarnya urusan dengan kita. Nah, tahun 2024, percayalah, gulungan air bah itu akan mengalir dalam kehidupan orang percaya. Nah, dan yang pertama pasti masalah datang. Nah, hal yang kedua, yang turun berkat itu pasti bukan yang jasmani. Yang turun berkat itu pasti hal-hal alam roh. Kekuatan iman kita akan semakin di-upgrade. Ya, perjalanan kita dengan Roh Kudus itu akan semakin menyala. Yang kemarin kita berjalan dengan api yang mungkin sudah nyala, tapi itu akan lebih menyala lagi. Yang dulunya udah semangat, ini double porsi semangat. Yang dulunya udah baik, double porsi akan lebih baik. Setuju katakan amin? Yang kemarinnya katanya aku masih muda, berarti tahun ini lebih karepeo. Ya enggak apa-apa ya saudara. Nah nanti saya sambung. Nah jadi artinya bendungan itu sudah jebol di hidup saya. Saya enggak tahu yang lainnya bagaimana. Karena yang datang pertama kali air itu mengalir itu masalah. Nah, saudara masih lihat Ibu Fain cantik ya? Lagi ada masalah ya. Tapi saya anggap masalah dalam bahasa tanda petik itu waktu di bulan November. Hari ini saya melihat bahwa masalah itu sedang membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Amin saudara ya. Nanti baru tak cerita sepotong-sepotong aja. Biar penasaran dan gak ada yang pinter ya. Coba sekarang kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Nah kita lihat ya. 1 Petrus 1 ayat 6. Tapi sebelum kita pergi ke sana, kita lihat ke ayat yang ketiga dulu ya. Judulnya di situ pengharapan iman dan kasih. Jadi 2024 ini semua anak-anak Tuhan mestinya bersukacita. Karena ada hal-hal supranatural itu sedang bekerja di dalam hidup kita nyata. Yang namanya mujizat itu benar-benar akan nyata di tahun ini. Saudara tidak perlu berharap tentang mujizat dan jangan kejar mujizat. Fokus kepada Yesus, nanti saudara akan terkagum-kagum kepada Yesus yang mengadakan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita nunggu mujizat tidak akan datang. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, mujizat akan datang. Bisa nangkep sampai di sini ya? Nah orang yang menanti-nantikan Tuhan itu pasti ciri pertamanya bersukacita. Karena baru ngelewati Natal. Ini pohonnya aja belum mati.
Lampunya aja masih kerlap-kerlip gitu ya. Berarti hati saudara dan saya kan masih penuh dengan sukacita. Nggak boleh cuman di bulan Desember. Sukacita Natal kan harus 24 jam setiap hari. Karena Yesus kita lahir di dalam hidup kita kan setiap hari. Dia hidup di dalam kita kan setiap hari. Kita juga ngalami kelahiran baru kan setiap hari. Saya lihat dari wajah ibu-ibu ini sepanjang hari ini pasti nggak ada yang ngomel. Loh kok nggak sih ngamen? Pasti nggak ada yang ngomel hari ini. Katakan amin. Ya sudah amin aja nggak bayar kok. Biar Roh Kudus tolong setiap hari nggak ada yang ngomel ya. Setiap hari semuanya berdoa dan menyatakan hal-hal yang positif. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Nah, pengharapan untuk apa saudara di ayat keempat? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sebenarnya ini apa saudara? Kelahiran baru itu bicara tentang iman kita kepada Kristus. Kembali diingatkan setiap tahun lewatin Natal, yang harus diingat jangan berkat jasmaninya. Jangan kado-kadonya. Percayalah berkat jasmani, kado-kado itu pasti datang kok. Saudara nggak usah nguber. Asal saudara benar ngerti tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang Allah yang sudah membuat saudara dan saya dilahirkan kembali. Maka yang namanya gift, karunia, anugerah, itu sudah jadi bagian saudara dan saya. Jadi kita hari ini hidup ini penuh dengan anugerah. Percayalah hari ini kita masih bernafas aja itu anugerah. Kita duduk di sana bisa dengar firman itu anugerah. Tubuh saudara masih sehat itu. Walaupun sakit tapi kematian tidak bisa menjamah kita untuk saat ini itu apa? Anugerah. Jadi mumpung saya masih bernafas, saya masih urip jare wong Jerman. Ayo ngguyu. Ya, saudara ya. Dikasih hidup itu dinikmati. Nikmatilah dengan ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur pasti penuh dengan sukacita. Ya saudara, manusia hidup satu hari cuma butuh 2 kali makan bisa. 1 kali makan 1 hari juga cukup. Saya baru makan tadi ketika selesai pelayanan karena dekat di daerah barat ya. Saya sampai di rumah 4:30. Udah saya baru makan ya. Saya baru makan itu makan yang pertama kali. Saya makan terus suami saya bilang ojo warak-warak gitu ya. Dia bilang ojo warak-warak baru makan loh ya. Nanti perutnya sakit. Saya bilang lu enak Jadi nasinya emboh 2 kali. Tapi embohnya sakmini. Ya itu ndak emboh namanya saudara ya. Itu separuh piring bagi 2 gitu ya. Iwaknya ndak heboh-heboh. Karena saya masak sendiri ya. Iwaknya cuma bawang putih. Dioseng-oseng. Terus dikasih daging cincang. Sudah selesai. Kasih garam titik. Ya toh. Kasih kecap asin sing suami saya suka tuh ya. Itu biasa ada di restoran. Bopo, cap bango gitu ya. Saya kasih itu sedikit. Terus kasih sawi putih. Sudah. Hauje senjingting. Asal makan dengan ucapan, saudara. Nggak perlu saudara harus ada kepiting di situ, harus ada udang di sana. Ya saudara hati-hati, karena saya lihat di sini semua masih muda. Kebanyakan kepiting, kebanyakan udang, nanti pinter kabeh ya. Jadi kalau nanti kita pergi makan, semua nggak usah ikut ya. Ya saudara, nangkep ya saudara ya. Manusia hidup 1 hari, makan 1 kali pun hidup. Tapi saya percaya hari ini kita beberapa sudah makan 2 kali. Yang ketiga belum. Nanti ngenteni ya. Tak khotbah sampai jam 10 baru makan ya. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa kita ini dilahirkan kembali oleh Tuhan loh sebenarnya. Kenapa? Karena dia hadir dalam hidup saudara dan hidup saya. Nah kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, berarti dia benar-benar sudah mengcover seluruh hidup kita sebagai milik kepunyaannya. Saya belajar lebih dalam tentang hal ini di tahun ini ya. Karena bulan November kemarin
suami saya divonis cancer liver. Ya, suami saya sing ganteng iku loh, ndak tahu dah. Sing rambutnya putih itu loh. Ya, kayak wong londo itu ya. Nah, ya divonis cancer liver gitu ya. Itu sempat buat saya bergoncang. Walaupun saya ngerti firman apa, tapi belahan jiwa saya sakit gitu kan. Loh aneh kalau ada suami sakit istrinya yang guyu. Gitu itu aneh. Ini perlu diikat dilempar ke sumur gitu kan. Ya saya nangis lah loh, guyu temenan. Saya ya nangis ya berdoa pokoknya Tuhan, lalukan Tuhan kalau bisa Tuhan. Jangan Tuhan, wis iblis semua sudah tak patah-patah hancur tak lumat-lumat kabeh gitu ya. Tapi tetap kan namanya semuanya ada proses ya toh. Nah sudah dibilang cancer dari Surabaya sampai ke Penang, akhir dilempar ke Kuala Lumpur. Saya singkat-singkat cerita begitu ya. Berdoa 2 minggu nangis teriak. Saudara pikir kadang-kadang kita berdoa teriak bisa mengurangin waktu Tuhan? Tidak bisa. Karena kairos Tuhan itu adalah keputusan Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah keputusannya Tuhan. Ya toh? Oh saya sudah nangis sampai stres. Jadi orang bilang itu nangis. Biasa orang bilang nangis berdoa kenceng. Hampir 24 jam rasanya saya koneksi ke surga. Tapi muatannya bukan iman. Muatannya takut. Takut kehilangan bojo. Karena model suamiku sudah tidak ada di toko. Ya, takut kehilangan suami. Nah ini saya coba jujur kita ngobrol ya. Jadi di sini saya ketembak gitu kan. Sudah sekian lama ada di zona yang namanya nyaman. Itu bahaya. Kalau sering kali Ibu Valen datang kemari, Ibu Valen bicara tentang saya sakit dulu, kemudian bangkrut itu kan sudah lewat lama sekali itu belasan tahun yang lalu. Ya, kemudian ada satu masa kami ini benar-benar hidup dengan anugerah berkat. Ya, yang namanya kekurangan itu sudah nggak ngerti, yang namanya tanggal 1/31 itu udah nggak ngerti, ya, yang namanya sakit udah nggak ngerti, gitu kan? Yang namanya disakitin orang sudah kebal, ya. Jadi rasanya, hidup itu udah fine gitu ya. Nah tiba-tiba di zona nyaman yang seperti itu, tang gitu ya, ditembak sama iblis dengan vonis cancer. Langsung lutut ini goyah saudara ya, langsung lutut ini gemetar. Nah ini makanya kenapa Tuhan seringkali minta para hamba-hamba Tuhan ya untuk mengkhotbahkan tentang berjaga-jagalah, berdoalah, baca firman setiap hari. Kenali Allahmu dengan benar. Jangan cuma duduk di gereja, keluar masuk gereja, manasin bangku gereja. Tapi dengar firman baik-baik supaya mengenal Allah dengan benar. Kemudian mengubah cara berpikir kita yang yang terbatas menjadi pikiran Kristus yang tidak terbatas. Ya. Kalau orang Kristen tidak mau berjaga-jaga, tidak mau belajar dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, tidak mau bertumbuh jadi dewasa, tidak mau menghasilkan buah, ya, nggak ada kesabaran di sana, nggak ada penguasaan diri di sana. Ketika ada tembakan dari musuh, mungkin cuma terngiang di telinga saya, nggak masuk sampai mematikan saya, tapi itu sempat buat saya gemetar. Dan itu berlangsung 2 minggu. 2 minggu aja. Itu hampir membuat saya yang ambruk. Sementara suami saya yang divonis sakit. Saya isang guyang-guyu saudara. Yang nangis 24 jam itu saya. Sampai saya mikir. Ini yang sakit sopo toh? Kata anak saya, mama. Yang sakit papa. Kok yang kelihatan sakit mama? Sayang alasan saya ngomong begini, ini suaminya mama, kamu kan sudah punya suami sendiri. Nah kalau mama sampai tua harus ada papa bersama. Dia bilang papa ndak papa. Saya bilang dokter ngomong apa? Ya mama harus perang. Terus anak saya bilang ini, terus setelah perang mau perang berapa lama? Saya bilang pokoknya 24 jam ndak boleh buka celah. Salah. Karena peperangan saya tidak menarik kemurahan Tuhan turun kok. Karena kemurahan Tuhan itu sebenarnya sudah ada. Dia hanya ingin mengajarkan. Susah payahmu tidak akan mengubah segala sesuatu. Tetapi pengenalanmu dan penyerahan totalmu kepada iman percaya kepada Kristus. Itu yang akan mengubah segala sesuatu. Setuju katakan amin. Kita coba lakukan puasa. Menyogok Tuhan. Baik juga puasa. Sebenarnya itu bukan untuk nyogok Tuhan. Kita berpuasa, kita berdoa.
Yang diubahkan seharusnya kita. Kita menjadi lebih kuat, kita mulai belajar percaya penuh sama Tuhan, mulai melihat pengharapan di depan, masalahnya tetap sama. Tetapi itu akan membuat kita melihat bagaimana cara Tuhan menyelesaikannya. Setuju katakan amin. Nah saudara, akhirnya pada minggu yang ketiga, MRI yang ketiga. Sudah mau dioperasi rencana gitu. Padahal dokter 1, 2, 3 udah ngomong tuh nggak bisa dioperasi gitu ya. Ayo mau dioperasi karena itu ada benjolan di tengah-tengah liver dan bentuknya besar sekali gitu ya. Saya nggak tahu kenapa kok besar sekali gitu kan ya. Tiba saya selalu diingatkan seperti Daud mengalahkan Goliat. Kok ini batu besar ini harus saya kalahkan gitu. Nah dari awal kata cancer, tiba-tiba kami ke dokter yang terakhir yang katanya mau operasi. Dia tiba-tiba keluarkan satu perkataan seperti ini. Just looks like. Sudah tidak usah cari kamu saudara, tak jelas noh ya. Just looks like, hanya seperti. Nah waktu dia bilang hanya seperti, karena ini semua dokternya India ya. Dia bilang hanya seperti. Waktu dia bilang hanya seperti, tiba-tiba saya ingat 1 Petrus 5 ayat 8. Nah itu mulai membuat saya seperti orang sadar ya. 1 Petrus 5 ayat 8, hanya seperti singa yang mengaum-ngaum ya kan gitu ya. Dan ternyata cancer itu hanya seperti singa yang mengaum. Dan dia belum tentu singa asli. Saya akhirnya ngomong ke suami saya bilang kayaknya bukan cancer. Pasti bukan cancer. Dia nggak ngomong apa-apa suami saya. Dia bilang ya sudah, yang penting Tuhan ada di sini, terserah mau apa. Oke, kita pulang Indonesia dulu. Sudah ada tanggal operasi tanggal 3 Desember tuh dari November 14 saudara ya. Tanggal 3 Desember kita mesti balik operasi. Singkat cerita, saya minta MRI lagi di sini setelah 2 minggu ya. Kita berdoa, kita urapi minyak, kita minum yang namanya darah dan tubuh Kristus. Pokoknya semua profetiknya orang Kristen dipakai semua di situ. Saudara tahu anak Tuhan tuh langsung jadi rohani sekali kalau ada masalah. Iya apa iya? Oh iya gitu ya. Kalau enggak bisa dilakukan sendiri, boleh pendeta karunia. Ya. Kalau bisa Tuhan langsung bicara, besok sembuh kan gitu ya. Saya nggak lakukan lah ya saudara, cuman saya lakukan profetik. Suami saya, Tuhan suruh apa, dia bilang harus ini Saya cuma minta sama teman saya karena nggak ada, saya bilang tolong dong beliin tuh hosti ya. Tiba-tiba saya ingat itu aja, biar suami saya makan minum hosti dan darah Kristus. Supaya kita tahu bahwa sebenarnya kita ini sudah diselamatkan. Sudah gitu aja ya. Nah 2 minggu lewat, udah mau berangkat 3 hari lagi. Akhirnya kita pergi ke rumah sakit lagi di Surabaya. Di MRI yang ketiga saudara. MRI itu tidak murah saudara. MRI itu 12 juta saudara ya. Hanya cuma ngecek loh. Foto-foto ndelok no larang saudara ya. Ya. Akhirnya yang ketiga di foto lagi gitu ya. Jujur. Perhatikan. Ini saya hamba Tuhan biasa doain orang. Lo kok bisa hilang. Ya. Batu empedu hilang gitu kan ya. Nanti cuci darahnya cuma sekali, abis itu lolos gitu. Nah ini Tuhan ngajarin kepada kita hamba-hamba Tuhan yang khususnya punya karunia roh ya. Doain orang itu kan Tuhan yang ngomong, kita doain. Yang nyembuhin siapa? Berarti bukan Ibu Valento. Ini yang harus disadarin untuk kita hamba-hamba Tuhan yang punya karunia roh mendoakan, kemudian banyak mujizat terjadi. Nah Tuhan ingin ingatkan saya, ini namanya Tuhan menjaga jiwa saya. Supaya saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi ketika saya doa, tiap hari saya udah ngomong, liver baru Tuhan berikan, ya. Cancer hilang, tidak ada tumor, tidak ada cancer, hilang bersih, tangan Tuhan operasi dalam nama Yesus. Berharap, perhatikan. Berharap pergi ke rumah sakit, MRI tiba-tiba dokter bilang, "Ono opo livere? Wong apik ngene kok." Nah, mau nih. Ternyata keluar, podo ae. Di situ Tuhan ajarin saya. Kamu bukan Tuhan yang bisa menentukan apa yang akan terjadi. Ya, bukan ini pelajarannya Valen. Bukan pelajaran kuasa. Pelajaran apa lagi? Berserah dalam iman percaya kepada. Jadi tahun ini yang harus di-upgrade itu adalah iman percaya penuh sama Tuhan. Setuju katakan amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Tapi kabar baiknya setelah MRI yang ketiga ternyata bukan cancer. Cuma namanya hemangioma. Hemangioma itu pembengkakan pembuluh darah di liver. Bahasa lainnya tumor jinak. Nggak diapa-apain juga nggak apa-apa. Cuman karena pembuluh darahnya sudah membengkak, khawatir pecah.
Kalau pecah terjadi pendarahan, ini sangat mengkhawatirkan. Atau kalau nanti menjadi tua, ini akan merusak organ yang lain, mengganggu organ yang lain. Tetap harus diberesin, kata dokter. Ya toh? Tanggal 3 pergi ke sana, operasinya nggak jadi hanya karena suami saya batuk-batuk, nggak jadi. Karena nggak bisa dibius total, khawatir jantung paru-parunya berhenti. Kita pulang lagi, ada waktu 20 hari. Yo aneh gitu ya, kita juga nggak berdoa gitu ya untuk Tuhan mau pindah dokter apa enggak. Sepertinya itu kita itu dibawa Tuhan itu mantep di situ aja gitu. Pergi lagi yang kedua, nggak jadi lagi operasi 23 Desember saudara di sini. Jingle bell, saya di rumah sakit. Oh haleluya. Saudara ngerti maksud saya? 23 Desember semua orang 25 ada di gereja ya, lagi Natalan. Saya lagi di Kuala Lumpur, saudara, di rumah sakit dari tanggal 21, saudara ya. Dari tanggal 21 ada di rumah sakit, setiap hari berlutut di sana. Hati ini ngenes rasanya kok Natal mana rumah sakit, gitu ya. Tapi orang beriman selalu positive thinking. Katakan amin. Saya bilang sama suami, anak saya kan ikut ya. Untung mantu saya baik ya. Dia bilang, enggak papa mama. Saya bilang, maaf ya. Saya bilang, enggak papa mama, nanti saya susul gitu ya. Nah waktu kita di rumah sakit, saya ngomong dengan bahasa iman. Enggak papa ya nak ya, enggak papa ya kok. Tahun ini kita di rumah sakit, ini kado Natal kita. Ya Tuhan, kita kasih Tuhan itu hidup kita. Kita di sini ucapan syukur. Tahun depan, berarti tahun ini iman saya. Melo, oh saudara ya. Saya bilang tahun depan kita Natalnya di Eropa. Kono sing amin. Suami saya langsung amin ya. Boleh dong ya. Ngomong toh kan enggak bayar sih. Nanti yang merealisasikan juga Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak usah nang Surabaya ya enggak apa-apa sih. Yang penting tubuhnya pinter kabeh. Ayo pulang yuk. Nah, saudara. Jadi kalau hari ini masih sehat, enggak usah minta lebih-lebih. Sehat itu mahal. Amin saudara. Jadi sekarang coba semuanya senyum. Bilang sama kiri kanan, sehat itu mahal. Dan sehat itu berkat. Jadi tidak berkat itu melulu. Coba gini. Cian apa sarangnya? Ono sing cian ngono ya. Tetap mata duiten heran saya. Ini cian apa sarangnya? Apa artinya? Aku cinta padamu, ya hati-hati kisinya mulai ya saudara ya, dah ayo ya. Dan hari ini ya suami saya baik-baik saja karena nggak jadi operasi, tapi dijepit saluran aliran darah masuk ke sana supaya yang rusak ini mengecil, ya yang bagus ini mengembang. Selanjutnya episode selanjutnya. Tunggu nanti Tuhan mau berperkara apa. Jadi nanti ketemu lagi ceritanya sudah lengkap. Karena akhir minggu juga suami saya pergi lagi ke Kuala Lumpur untuk check up. Setelah itu apa? Saya tidak ngerti. Pokoknya sudah diserahkan sama Tuhan. Dan kalau saudara hari ini ketemu saya di jalan. Gimana Bu kabarnya? Bapak, saya akan jawab gini. Sehat sempurna. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, jadi anak Tuhan itu gampang. Yang penting saudara kita bisa benar-benar hidup sebagai orang beriman. Masalah terbesar pun akan jadi kecil dan yang kecil akan terselesaikan. Ya tahu? Asal berimannya kepada Tuhan. Tuhan kita sama namanya? Ojo ganti ya. Siapa nama Tuhan kita? Yang keras. Kita ini kalau sebut Yesus itu ngwangel gitu ya. Coba kalau teriakin saya, buanter. Tuhan Yesus, ini ya. Kok kayak takut gitu. Tuhan kita siapa namanya? Yesus itu siapa? Tuhan siapa? Tuhanku dulu. Tuhan kita. Tuhan siapa? Tuhan saya apa Tuhanmu? Oh iya pintar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, yuk kita lanjut di sini ya. Jadi kita semua ini harus percaya kita sudah dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali itu hidup dengan sebuah pengharapan. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang-orang yang punya karakter dan cara berpikirnya Tuhan. Orang yang sudah dilahirkan kembali itu adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang lama, yang busuk, yang gak berguna. Itu hidup kepada kehidupan yang baru seturut dengan firman Tuhan. Jadi 2023 yang kemarin semua yang busuk-busuk, semua yang gak enak, semua yang gak menyenangkan ditinggal.
Jangan dibawa tahun ini. Tahun ini segala sesuatunya sudah menjadi baik. Coba katakan amin. Nah, kita masuk ke ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini bicara tentang keselamatan. Nah, otomatis ini berkaitan dengan iman percaya kita. Nah, iman percaya kita itu juga termanifestasi bukan hanya saya percaya Yesus. Tapi ya ketika kita menghadapi perjalanan hidup kita. Iman kita itu harus termanifestasi di sana. Nah seperti saya cerita seperti ini, saya sempat gemetar. Dalam waktu 2 minggu saya hampir ngeblak saudara ya. Nggak bisa makan, nggak bisa buka HP untuk melihat hal-hal yang menyenangkan ya. Nggak bisa udah. Rasanya HP itu udah nggak berguna. HP itu cuma nyala YouTube untuk khotbah, lagu-lagu rohani. Nanti kalau itu udah dimatiin, saya mesti langsung berlutut, air mata mengalir 24 jam. Pokoknya 2 minggu pertama itu ya saudara ya. Sampai 1 bulan, sampai hari ini. Suami saya rajin dengerin Alkitab. Saudara dengerin tuh suara Alkitab, suara. Dengerin khotbah-khotbah. Ya besok-besok dia jadi pendeta gitu kan ya. Dia juga rajin bicara sama Tuhan. Nah ternyata ini yang Tuhan mau. Untuk urusan penyakit itu sebenarnya simsalabim Tuhan bisa. Yang Tuhan mau itu suami saya. Kembali hatinya kepada Tuhan. Ini namanya kelahiran baru saudara. Kelahiran baru itu baliknya hati manusia kepada Allahnya. Nah hari ini di dalam hati saudara, di dalam hati saya. Ada Yesus apa enggak di situ? Kalau punya masalah, Yesus masih ada nggak di situ? Kalau lagi dibenci orang, dimarahin orang, sakit hati, atau ada Yesus di situ? Ya, jadi bicara kelahiran baru sebenarnya, gitu kan? Itu yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kita. Sesuatu yang tersimpan di sorga adalah keselamatan melalui iman percaya kita dan melalui tindakan kita sebagai orang percaya. Nah mungkin ada seorang anak rohani saya, dia bilang begini. Dia udah menikah dan sebagainya. Tahu kan si Koko sakit. Kemudian dia telepon saya, WA saya. Dia bilang gini. C. Valen, kok levelmu, nah ini. Saudara coba belajar ya. Kok levelmu ini masih diproses. Saya bingung. Levelmu ini kok level apa? Kayak main game aja. Level 1, level 2, level apa? Kekristenan itu level itu tidak bisa diukur hanya karena berdiri di mimbar. Level orang Kristen tidak bisa diukur hanya karena saya bisa khotbah, hafal isi Alkitab. Karena yang kenal jerone, you know jerone? Saya orang Kalimantan, tak coba Jawa titik ngono lho ya. Yang sedalam-dalamnya hati kita, kelakuan kita 24 jam di bawah mimbar, itu yang tahu Tuhan. Benar apa benar? Nah dia bilang levelmu ini kok masih diproses ya. Padahal kan sudah melewati sakit 7 tahun, bangkrut, anakmu ndak ada. Dia kan ada di kota yang sama dan ikut di ministry saya. Dia ngikutin gitu ya. Dan dia bilang, kok sekarang di level ini masih diproses? Kenapa ya Cek? Nah, saudara tahu, di sisi yang satu iblis mau bilang begini. Kenapa coba, ayo kenapa? Biasanya iblis akan taruh begini, pasti ada dosa, pasti ada kesalahan. Saudara nggak usah koreksi tentang kesalahan, kita semua setiap hari bisa bikin salah. Tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh kuasa darahnya yang sudah menebus saudara dan saya harus percaya. Ketika kita sudah tahu kita salah, kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita semerah kermisi, dia hapuskan sesuci dan seputih bulu domba. Tapi jangan berbuat dosa lagi gitu ya. Saya nggak terintimidasi, tapi saya cuma bilang begini. Level yang seperti apa maksudmu? Level pendeta? Pendeta mana yang bisa dikatakan punya level yang tidak akan lagi mengalami proses hidup? Sementara yang namanya proses itu membawa kita kepada pembentukan semakin hari semakin baik menurut pandangan Tuhan. Bukan pandangan manusia. Nangkap ya saudara ya? Saudara anggap mungkin Ibu Valen baik. Tapi di pandangan Tuhan belum baik. Bahkan ketika anak muda yang kaya itu datang kepada Yesus. Dia ingin bertanya ya, atau ingin mengikut Yesus. Dia panggil Yesus kan guru yang baik ya kan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, siapa yang baik? Hanya Allah yang baik. Karena Yesus mau ngomong 100% gue juga manusia tahu kan gitu ya.
Hanya Allah yang baik. Nggak ada manusia yang baik sebenarnya. Jadi kalau hari ini kau bicara kepadaku, ini bahasa saya ya, sebagai Yesus daging yang kau lihat, jangan panggil saya guru yang baik. Karena yang baik hanya Allah saja. Nah, level seperti inilah yang seringkali dilihat oleh manusia. Wow, Tuhan pakai orang itu. Wow, dia sudah pulih, udah diberkati kaya raya. Wow, berarti sudah nggak ada lagi hal-hal yang namanya proses kehidupan. Itu kedaulatan Tuhan. Nah, saya kasih contoh lagi, saudara ya. Saudara tahu yang namanya Daniel? Ada di mana itu? Hanya ya di Alkitab lah ya. Daniel itu di Alkitab. Di kitab? Nah iya pinter ya. Oh haleluya. Saudara tahu Yusuf? Ada di mana itu dia? Di kitab mana? Ngomong Yusuf. Ternyata pinter semua ya. Nah mau tak jebak nggak bisa masuk ya. Nah Daniel. Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Kita berdoa 3 hari. 1 hari 3 kali kan? 1 hari 3 kali. Dan itu Tuhan senang. Tuhan senang gitu ya. Daniel punya hikmat dari sorga. Berarti dia nggak doa asal. Ada sebuah kedekatan dengan Allahnya. Ya. Makanya dia punya hikmat di atas rata-rata. Orang yang dekat dengan Tuhan. Yang goblok itu bisa jadi berhikmat dan pintar. Yang miskin bisa jadi kaya. Asal dekat dengan Allah, bicara dengan dia, ngobrol dengan dia, terimpartasi oleh pribadinya. Segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, Daniel punya sesuatu yang istimewa toh, dia suka dekat dengan Tuhannya. Sampai orang di sekelilingnya tuh para orang-orang yang penting lah di dalam kerajaan, termasuk para petenung ya, peramal ya toh, iri sama dia. Menurut saudara, coba kita sambil ngobrol. Tuhan bisa nggak? Kan tahu kalau ini orang-orang berniat jahat sama Daniel dan ingin mencelakakan dia sampai dia dimakan oleh singa-singa. Nah, ketika orang-orang ini berniat jahat, ingin membuat Daniel supaya masuk ke gua itu, dan Tuhan tahu Daniel pasti tidak akan melanggar aturan itu. Kebiasaannya hanya karena ada aturan yang sah oleh raja. Tuhan tahu loh. Karena Tuhan kenal Daniel, ya kan? Tapi yang jadi persoalan, bisa nggak sih Tuhan seharusnya? Loh ini banyak orang Kristen tanya saya. Kan seharusnya Tuhan tahu segala-galanya. Lah kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Ayo, saudara pernah nanya? Enggak. Tuhan kan tahu segala-galanya. Bahkan besok apa yang terjadi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tidak batalkan? Kenapa kok Tuhan tidak mau ngelarang? Kenapa kok Tuhan tetap biarkan itu terjadi? Ini saya pernah loh ditanyain beberapa anak-anak Tuhan loh ketika punya masalah. Kan Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Kenapa kok diterusno aja? Kan bisa aja Tuhan batalkan. Kan Tuhan punya kuasa. Nah sama pertanyaan saya. Bisa nggak Tuhan batalkan aturan yang akan dibuat oleh orang-orang yang berniat jahat ini dengan Tuhan menghembuskan nafasnya kepada orang-orang yang jahat ini dan melembutkan hati mereka yang keras, yang jahat menjadi baik? Bisa nggak? Tapi kok Tuhan tidak lakukan? Karena memang Daniel harus melewatinya. Dan Tuhan kenal Daniel. Tidak mungkin aturan ini membuat Daniel itu tidak setia sama Tuhan. Artinya Tuhan sudah menakar hati kita. Semua hal yang dianggap manusia buruk, kalau Tuhan izinkan terjadi, Tuhan itu sudah percaya sama kita. Buktinya saya hari ini masih cantik tuh. Ya untung gak ketemu saya November kemarin. Serius saudara. Saya lihat di kaca, gila nih tambah tua, gila. Badan saya udah turun 5 kilo dalam 2 minggu. Nggak usah pakai diet saudara ya. Jalan saya sudah begini saudara. Nyuci piring itu sudah begini. Tangan ini begini terus. Kaki ini gemeletek. Jantung itu bek. Dalam 2 minggu liver saya udah nyeri. Di sini nyeri. Di sini nyeri. Nyeri semua. Di belakang nyeri. Kepala saya ini seperti ada benjolan di belakang. Semua sakit. Kena bantal aja udah sakit. Leher saya udah sakit semua. Kebanyakan nangis. Juga mata saya ini dipegang begini sakit semua. Nangis terus ya toh. Saya mulai ngerasa. Ini kok malah saya yang kacau ini.
Mau berdiri nggak kuat, mau kemana-mana nggak bisa mikir. Pulang ke Surabaya mesti khotbah, sampai di gereja saya guyu, sampai di mimbar bingung khotbah apa aku ini. Serius, tapi saya tetap khotbah karena sudah saya siapin gitu ya. Ya sudah saya khotbah, pulang sampai rumah nangis lagi, nyetir mobil nangis sendiri di mobil gitu ya. Terus seperti itu. Sampai Tuhan ingatkan. Kau pernah dapat ayat di hari pertama bahwa badai itu ketika murid-murid Yesus di dalam perahu, ya. Dan air itu masuk dalam perahu, Yesus tidur di buritan. Dan Yesus dibangunkan, dan akhirnya Yesus menghardik badainya. Badainya langsung berhenti. Saya pikir, saya disuruh Tuhan menghardik badai. Selama ini yang Tuhan ajarkan buat saya. Saya hardik badai. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4, 5, 6 gitu ya. Sampai 2 minggu. Ternyata, badainya itu loh. Bukan di luar. Di mana? Di sini. Saudara ngerti? Masalah itu kecil. Jadi besar karena kita tidak bisa menguasai pikiran kita di dalam pikirannya Tuhan. Masalah jadi besar karena kita ini cara pandangnya salah. Lalu suami anak saya bisa tidur nyenyak, saya tidak bisa tidur. Berarti sebenarnya yang sakit siapa? Yang sakit jiwa siapa coba? Ibu Valen. Yang ngerti firman di rumah yang banyak siapa? Saya. Salah pakai pedangnya. Wong saya mestinya pakai yang namanya pisau dapur yang untuk motong cincang daging. Lah saya itu ngambil pisau untuk motong sayur. Tapi mau cincang daging. Lo dagingnya lo udah hancur-hancur sekarang. Salah pakai firmannya. Nah ketika saya sudah mulai sakit, di situ Roh Kudus ngomong. Badainya nggak ada di luar, lu tengking terus, saya tengking terus. Diam engkau tumor, diam engkau cancer, setan ibu itu tak hancur-hancur, lo patahkan semua, usir kenyah engkau dari tubuh suamiku. Saya mulai gemeter lagi. Tuhan bilang, kalau setan nenek di dalammu itu loh. Itu yang ditengking itu ketakutan. Ya, segala sesuatu kekhawatiran, itu membuatmu kalah. 2 minggu baru saya melek, saudara sadar. Kalah saya. Jadi iman itu tetap akan dikalahkan dengan ketakutan. Saudara mau rajin ke gereja tapi tidak bisa kuasai pikiran dengan firman. Tidak bisa kuasa hati dengan firman. Tidak mau dekat dengan Tuhan, dengar Tuhan bicara yang benar. Tetap bilang ada iman, iman kita pasti kalah. Kenapa? Karena ketakutan menguasai kita. Dan pada saat itu Tuhan tidak akan kerja. Tapi Tuhan juga tidak akan membawa kebinasaan itu datang. Ya, jadi dalam 2 minggu nggak ada efek bagus sama sekali. Setelah saya mulai ngerti, saya tidak punya iman di situ sebenarnya. Sebab orang yang ketakutan imannya itu sudah menurun. Orang yang ketakutan itu sebenarnya kasih di dalam dia itu juga sudah menjadi tawar. Ya toh, seakan-akan tidak percaya sama Tuhan. Jadi 2 minggu saya terjebak masuk dalam jebakannya setan. Jadi kalau hari ini saudara punya ketakutan, sebenarnya kita sedang masuk dalam jebakannya setan. Jadi masalah itu kecil saudara. Yang jadi besar cara pandang kita tentang masalah itu salah. Jadi hari ini kita bilang gini, semua masalah itu kecil. Karena Allahku lebih besar dari masalah. Setuju katakan amin. Nah, dan apa yang terjadi? Karena Tuhan juga mengajarin Daniel seperti itu. Nah, dia harus ngelewatin. Daniel tetap berdoa 1 hari 3 kali. Dia harus masuk ke dalam gua singa. Kira-kira menurut saudara, Daniel tahu enggak kalau dia masuk gua singa pasti mati? Lo tahu. Tapi dia nggak peduli. Yang penting imannya kepada Yahweh itu tetap. Dan dia tidak menjadi tidak setia hanya karena takut mati. Nangkap nggak saudara? Ya, dia tetap oke dengan yang biasa dia lakukan untuk Allahnya. Sembari dia tahu endingnya mati. Nah waktu dulu itu ngomong ending mati. Nggak ada yang namanya kitab perjanjian baru yang menyatakan bahwa Yesus mati buat dia dan dia masuk surga. Di situ hanya bicara tentang iman yang murni loh. Benar-benar murni. Kalau salah udah benar-benar dirajam batu gitu toh. Dicambuk kan ada hukumnya. Dan dia anggap mati. Tapi dia percaya dia pasti punya surga. Nah ketika dia percaya kepada Allahnya. Dia tetap masuk ke gua singa. Nah disitulah tanpa dia mengerti. Walaupun dia percaya Allahnya, dia nggak tahu gimana caranya untuk dia bisa selamat dari gua singa. Toh ya Tuhan kirim malaikat untuk begini loh sama singa-singa.
Singa tadi gak sido saudara ya. Daniel masuk bingung, katanya kelaparan, nggak kebungkam semua. Malam dia malah enak tidur di gua. Dia ambil yang namanya singa-singa jadi bantal. Kalau dia adem bilang gini, peluk. Singanya ngentok. Karena ada malaikat Tuhan di sana. Cara Tuhan tidak pernah ada yang tahu. Sekalipun seakan-akan kita dimasukkan ke dalam kecelakaan, kayaknya bencana. Tapi selama kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti bebaskan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Jadi tahun ini 24 jam kemana-mana. Ini. Anak apa bu? Pasti menang. Anak apa bu? Sukacita. Anak apa bu? Gendeng tak bu? Saya ngomongnya, iya aku gendeng karena Yesus. Oh loh saudara ya. Setuju katakan amin. Nah, saya berharap semua anak Tuhan di tahun ini benar-benar sukacita karena janji Tuhan di tahun ini hampir rata-rata akan digenapi. Sukacita itu gambaran percaya sama Tuhan. Ya, seperti Daniel dia masuk santai aja, dia nggak bilang, aduh mati gua enggak. Ya saudara juga lihat orang-orang Israel ketika mau dikeluarkan dari Mesir sama Tuhan, dia masuk ke tanah Kanaan 4-11 hari bisa masuk loh. Tapi Alkitab mencatat, nanti cari ya, saya nggak bukain karena nanti lama ya. Tuhan sengaja loh. Tuhan membawa mereka, loh ini ada bahasanya gitu. Tuhan membawa mereka berputar, loh ya, nganggur be Tuhan ya. Wong mereka lurus aja jalan bisa kok. Ntar lagi nyampe. Tuhan itu loh bawa mereka muter. Lah suamiku itu loh 2 bulan itu loh 3 kali ke Kuala Lumpur. Livernya kalau gak gede apa-apa no saudara. Batal mulai. Iku duwe rek. Sampai saya mikir gini, Tuhan ini loh sepele. Kok yo diulur panjang sampai 2 bulan baru diembolisasi. Nah gitu toh loh 2 bulan. Sini dibikin ketar-ketir. Cuma dijepit ngono toh loh saudara. 2 bulan. Ya, bolak-balik deg-degan dia Pak No ya. Bolak-balik lagi deg-degan dia Pak No. 2 bulan. Akhirnya saya belajar kalau Tuhan itu kadang menunda waktu. Bagi Tuhan bukan urusan sama penyakitnya. Tuhan urusan sama saya dengan suami saya. Dia juga urusan dengan anak saya yang bolak-balik ngantar. Padahal dia baru dapat berkat punya studio baru untuk foto. Sampai enggak buka openingnya belum masih Januari ini. Dia harus bantu ngantor papanya. Jadi di sana sampai saya nanya gini, maaf ya nak ya, baru nikah juga mama ambil terus dari suami ya. Kak popo, tapi wajah kayak enak, kak popo. Terus saya gini, sorry nak ya, katanya Januari buka itu ya. Sorry loh nak ya, ketunda ya. Kak popo. Nah terus saya rangkul dia, saya bilang nak, kamu di sini belajar tentang berkat menjadi anak. Kamu lihat ya, saya tidak pernah kadang bernubuat buat anak saya. Saya mendoakan dia gitu kan. Saya bilang kamu lihat nak ya, Tuhan paksa kamu untuk membuka pintumu di tahun 2024. Dengan membawamu jadi anak tunggal, susah payah nganter papa, kita berdua tidur di kursi, saudara 12 hari tuh di kursi. Yang muda, loro, lah sing tuwek iki piye saudara? Loro kabeh saudara, turune selonjor pagi-pagi kretek muni tek muni kabeh saudara ya. Lah anak saya bilang ndak apa-apa nak ya, kau susah payah, nanti setelah papa sembuh semuanya, kau lihat. Semua yang Tuhan sudah persiapkan buat kamu, itu akan kamu alami. Yang namanya berkat berlimpah-limpah jasmani rohani akan kamu alami. Terkadang seorang anak itu diizinkan Tuhan untuk repot sedikit mungkin ngurusin orang tua. Atau kadang-kadang orang tua butuh bantuan. Anaknya ini harus membantu. Loh emang gue gak punya kepentingan? Memang aku gak punya ini. Ingat ya di sini banyak anak-anak muda. Ojo malah moroti wong tua ya. Katakan amin. Anak muda mana angkat tangan yang masih punya orang tua? Ajak moroti wong tua. Sudah waktunya kau berbakti. Supaya pintu langit terbuka untukmu. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sak bisa-bisanya. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Punya masalah. Ajak didik. Nana. Napa nak? Susunya anakku lah mas. Mikir mama yang diisi aku mikiri susumu.
saiki putuku. Kapan aku mikir aku ngombe susu dhewe. Ya, sekalian dah, mumpung banyak anak muda di situ ya. Sok ngerepoti orang tua tahun ini, kau akan lihat tingkap langit terbuka. Kau datang kepada orang tuamu, bawain mereka nasi goreng aja itu mereka udah suka ya. Apalagi kalau kau bawa yang namanya angpau. Bentar lagi sincia. Ojo ngarep wong tua ngasih. Yang sudah nikah, belajar ngasih wong tua. Katakan amin. Tapi kita kurang. Ya sing ngono, siapa suruh golek-golek yang lainnya. 100.000 aja itu orang tua semeringah. Nah, kalau ada orang tua gini, iyalah mek 1.000 iki wong tua perlu bertobat. Karena banyak anak-anak di luar sana ndak ingat punya orang tua. Jadi saling ya. Iki kok ngelantur kok bae iki. Mumpung mau sincia iki lho ya. Mau tahun baru Imlek. Jadi mama, papa tunggu ya. Dari anak-anak, di anak-anak. Sing di to anake, Pak Gembala angkat tangan. Ayo yang tinggi. Loh kowe ini bukan ta? Saya iki mantu ta? Oh anak tetangga ta iki. Olah, tak pikir ki anak lanange, bukan ya? Oh bukan. Oh iya tahu. Cuma kok mirip ya? Jambule. Nah ya, jadi anak-anak siap no ya. Siap no? Awas jaluk mama. Waktunya bales mama. Pokoknya nanti Cece tak telepon. Anak-anak ngasih angpau ndak? Nenda langsung tak parani omahe. Saya gampang nanya alamat rumah mereka. Karena saya tahu teman-temannya mereka. Jadi tinggal ini kau main nanti. Nah ya tak parani. Ndi angpaumu? Tak kei mamamu. Nih gampang ya. Nah, Nah, saudara, kita coba lihat ayat Matius 26, ayat 39. Dua ayat tidak saya jelaskan. Kita sudah cerita panjang, ya. Tapi saudara bisa nangkap intinya malam hari ini, katakan amin. Ada yang tidak bisa kita minta Tuhan lalukan. Kita harus melewatinya. Supaya iman kita semakin kokoh. Semakin kita melihat bahwa Allah kita itu bukan palsu, tapi dia Allah yang benar dan hidup. Ya, kita bisa melihat kedahsyatan Allah kita. Di bumi saja seperti itu, apalagi sorga. Sehingga kita tahu tujuan akhir kita harus tetap sorga yang kekal. Amin. Ya, kita lihat ini ayatnya Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melain seperti yang engkau kehendaki. Ini Tuhan Yesus berdoa ketika di Taman Getsemani toh. Tuhan saja harus melewati. Kalau Tuhan pada saat itu egois, dagingnya ini berontak, maka dia kasih kita teladan. Dan roh yang taat, roh yang setia yang ada pada Yesus, itu ada pada saudara dan saya. Dan saya percaya ketika Tuhan izinkan, Tuhan tahu ada ketaatan di dalam kita. Ada kesetiaan di dalam kita. Ada kekuatan ketahanan untuk kita melewati dan menyelesaikannya. Amin. Nah, ini Tuhan bilang, jikalau bisa, lalukan. Kalau boleh, ojo lewat salib. Sakit semua, berdarah-darah semua, dikasih mahkota duri, badannya itu luka-luka sampai darah yang terakhir itu akan nyucur keluar semuanya. Nanti ditombakin perutnya, ya, dia harus pikul tuh salib, jatuh bolak-balik. Ini pada saat Yesus berdoa yang seperti ini. Tapi pada endingnya dia bilang apa? Kehendakmu yang, saudara tahu? Minggu pertama saya nggak berani doa yang terakhir, padahal ayat ini muncul di pikiran saya. Lalukan cawanmu daripadaku Tuhan. Tapi saya nggak berani ngomong, tetapi kehendakmu yang jadi. Karena setan masuk begini, mati. Saya sampai stop di situ, nggak berani ngomong. Akhirnya saya minta ampun, Tuhan ampuni aku. Aku nggak bisa nyambung. Aku belum kuat untuk nyambung. Saya jujur sama Tuhan. Kau kenal aku percaya. Tapi aku nggak bisa nyambung tuh saat ini. Jadi saya doanya separuh. Setelah masuk ketiga sampai hari ini, kehendakmu jadi, karepmu. Nah iya toh. Nah terus mau ditunda-tunda sampai kapan? Lama nanti.
Kalau bisa 3 bulan, kenapa harus 1 tahun? Kalau bisa Tuhan 6 bulan, sudah Tuhan patok 3 bulan. Ingat saudara, makanan kaleng ada expired, betul nggak? Waktu kita beli makanan di toko, ada expired. Kalau sudah lewat expirednya, kita makan, apa yang terjadi? Sakit perut, keracunan, ya toh? Nah, kairos Tuhan itu Tuhan sudah atur waktunya. Jangan sampai ini jadi expired. Karena kita tidak cepat-cepat setuju dan sepakat dengan pikirannya Tuhan. Nah, ini nanti jadi panjang ini mendatangkan penyakit. Nah, penyakitnya itu yang saya bilang sakit jiwa. Orang Kristen kecewa, marah sama Tuhan, kecewa dengan keadaan, uring-uringan ke gereja, bahkan tidak mau ke gereja. Kalau ke gereja tidak mau dengar firman dengan baik, karena apa? Percuma. Wis tak doa no 10 tahun yang ngene toh. Karena kadaluarsa, kesepakatan dengan Tuhannya itu nggak mau cepet-cepet. Nah, ketika dia kecewa di tahun kadaluarsa, dengar, dia nggak memperbaikin lagi dari nol. Dan Tuhan selalu akan mulai dari nol, dinaikkan lagi di waktunya Tuhan akan terjadi. Tapi seringkali orang kalau sudah melewati masa itu, mereka jadi apa? Kecewa. Tapi dari tadi saya lihat di sini tidak ada yang kecewa ya. Semua wajahnya itu mantap dan perkasa. Semakin bertambah usia, semakin segar di sini, semakin gemuk di sini. Loh, itu kata Alkitab loh. Semakin segar, semakin gemuk, dan semakin berbuah-buah banyak. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, saya kasih lihat ini aja ya, supaya saudara lihat perbedaan kitab Matius, Injil Matius, Markus ke Yohanes. Ya, bagaimana cara nangkepnya murid-murid tentang ketika Yesus berdoa untuk mulai mau masuk ke jalan salib besok paginya, gitu kan? Nah, ini di kitab di Injil Markus begini, Markus 14 ayat 36, yang ditangkap oleh Markus ya. Katanya, ya Aba, ayat 36, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ada tambahan perkataan, tidak ada yang mustahil. Yang awalnya sekarang cuma Tuhan, jikalau bisa, jikalau. Rasanya kok tidak ada muatan iman di situ. Padahal Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Tapi ketika Markus yang nangkap, dia dengar di situ Tuhan berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau hari ini kau mau batalkan pun bisa. Kau mau buat aku juga kuat melewati perjalanan salib, kau bisa memberikan aku kekuatan double porsi. Jadi ada kata tidak ada yang mustahil. Ini beda lagi cara nangkepnya. Sesuatu hal yang supranatural ada di sini. Nah, kita coba loncat lagi ke Yohanes. Sudah, mari kita mulai. Kok ono sing wajah luwe ini? Suwi temen to kok gak mari-mari khotbahne Bu jam 8. Mari wis mari. Yohanes 18 ayat 11. Ah, haleluya. Sabar ya. Habis ini makan 1 orang double porsi. Nek kurang tuku nek ngarep. Yohanes 18 ayat 11 ya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Nggak ada di situ tercatat doanya Yesus. Yohanes itu selalu menangkap di sisi yang berbeda. Karena dia salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Jadi nangkapnya tidak sama. Dia ngomong begini, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Nah ini, dia dengar Tuhan ngomong hal yang lain. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, dia tahu harus minum. Tapi salah nggak dengan berdoa? Kalau bisa ojo Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi kalau harus terjadi, jangan ngomong gini. Tuhan aku harus berdoa deh. Kok nggak dijawab deh? Untung Tuhan kita panjang Kalau saya langsung tak mana saudara. Tak ketagi sitok-sitok saudara ya. Siapa Tuhan nih kan gitu. Nah, tapi Tuhan, dia boleh, dia mau ngajarin kita gitu. Berdoa baik. Minta Tuhan lewatkan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tapi kalau harus terjadi, ya udah ngucap syukur. Dengan iman percaya, endingnya pasti happy ending. Dengan Tuhan itu pasti happy ending.
Mau kehidupan, mau kematian, mau miskin, mau kaya, asal Yesus ada di sana, pasti happy ending. Tapi saya tidak percaya yang namanya kemiskinan itu ada di antara kita. Kemiskinan itu cuma ada di sini dan mentalitas. Sementara kalau kita bicara miskin loh, selesai ini loh saudara makan kok. Iya Pak iya. Miskin apa enggak itu? Buktinya iso mah gratis mana? Betul enggak? Itu namanya anugerah gitu loh saudara ya. Jadi yuk kita simpelkan cara pikir kita itu disederhanakan supaya sepanjang tahun kita kenapa? Satu tok yang dapat jawaban. Yang lainnya kok gak ngerti ngeliatin aku gini. Duh pendeta ini cek ayu nih. Nek ngomong kono titik koma. Lah kok yuk gak mari-mari kan ya. Lu yuk sampai ngeliatin saya begitu toh gitu ya. Nah jadi sepanjang tahun ini kita tetap sukacita. Pikirannya juga harus disederhanakan. Dengan pikiran sederhana, berjalan dengan iman, maka sepanjang tahun ini ada sukacita. Orang yang bersukacita, keinginan hatinya akan Tuhan berikan kepadanya. Katakan amin. Jadi Tuhan berkata, aku harus kok minum cawan ini. Dan cawan itu asam, kadang pedas, kadang juga kecut, kadang juga yang namanya pahit. Tapi harus dilewati. Bu Valen harus ngelewati. Kenapa Bu Valen? Tidak usah tanya kenapa. Saya tahu di balik semua itu ada sesuatu yang dahsyat sedang menanti. Jadi saudara, cara pandang kita orang Kristen beda. Kalau ada salib di situ, ya, ada lembah di situ, ada masalah di situ. Jangan bingung. Di balik semuanya itu sebentar lagi kita akan lihat kedahsyatan, keajaiban Tuhan itu ada di depan mata. Setelah itu saudara akan cuma gini, iyalah ngene tok. Oh ini toh, ya kan gitu ya. Coba ngomong, lo coba belajar takjub sek kok orek. Ya ini 2024 ini akan Tuhan buat kita sampai gitu loh. Tapi ojo kelamaan, laler. Ya, setuju katakan amin. Bilang Allahku menakjubkan, Allahku luar biasa, Allahku dahsyat, Allahku hebat. Yesus namanya. Tahun ini aku diberkati limpah. Penyakitku disembuhkan, keluargaku diberkati, harmonis bahagia, anak cucuku tidak minta roti, anak cucuku dijaga dipelihara Tuhan, anak mantuku mengalami tingkat langit yang terbuka, Tuhan beri aku kesehatan, umur yang panjang, berkat anak cucu, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri semuanya, haleluya. Senggol kiri kanan katakan guyu. Mari ngene Mas. Sukacita itu enak ya. Tante, Om ya, Koko, Cece. Sukacita itu luar biasa ya. Banyak orang tidak bisa sukacita. Kalau kita masih diberi sukacita karena Yesus ada di sini, itu juga berkat. Kalau masih bisa, itu berkat loh. Sakwele-ele wong, asal isan guyu, ketok wayu. Sakwayu-wayu wong, ka isan guyu, uwele. Percaya saya, ya. Saudara, saya kadang-kadang tertawanya kan agak beda. Terus suaranya parau-parau gitu ya. Kadang saya guyu dek mall gitu loh. Lho ana jemaat sing noleh. Bu Valen ya? Oh iya iku lho guyune khas ngono. Akhirnya saya untungnya saya pikirannya waras. Nek ndak sepanjang mall saya guyu terus. Gitu ya. Wis jemaat ngeliatin kabeh gitu ya. Nah, ya saudara, terkadang orang seneng. Ada yang bilang gini, Bu Valen aku kangen dek guyune gitu kan ya. Nah, kadang-kadang mereka ndak kangen khotbah saya. Aneh tuh. Berarti jemaat ndak suka khotbah kayaknya ya. Ya, mereka kangen dengan suara, tertawa, senyum. Sebenarnya mereka menemukan yang namanya kebahagiaan surga. Karena surga itu isinya tertawa. Jadi tahun ini semuanya taruh surga di sini. Coba yuk tangannya ditaruh di sini. Coba toleh kiri kanan. Kasih senyum ke dia. Terus kita guyu barengan. Iosan. Ayo kita nyanyi sing gembira ya. Ngandel Gusti. Wes gak ada sedih-sedih tahun ini ya. Ya. Ngandel Gusti
Gandol Gusti saben dina rino wengi gandol Gusti gandol Gusti gandol Gusti gandol Gusti ayo to oma-oma joget lho saben dina rino wengi gandol Gusti kula among percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku ayem tentrem hatiku rasa seneng saben dina kula gandol Gusti kita berdua diam gandol Gusti saben dina rino wengi gandol Gusti ayo ibu-ibu saben dina rino wengi gandol Gusti dengan iman kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku ayem tentrem hatiku rasa seneng saben dina kula gandol Gusti yuk kita semua ya gandol Gusti gandol Gusti gandol Gusti Sing kok kalau sing gandol saben dina rino wengi gandol Gusti ayo ulangi tangannya gini semua gandol Gusti amin saben dina rino wengi gandol Gusti sekali lagi gandol Gusti saben dina rino wengi gandol Gusti kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya hatiku ayem tentrem hatiku rasa seneng saben dina kula gandol Gusti saben dina kula gandol ya ngomong sama Tuhan saben dina kula gandol amin haleluya terima kasih Bapak kami tahu ketika kami pegang erat tangan-Mu Kau tidak akan pernah melepaskan kami sekalipun. Dan aku berdoa semua yang hadir di tempat ini mengalami sukacita sorga. Kami semua malam hari ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kami dijamah, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan berkat-berkat jasmani rohani, sehingga setiap kami terus bersukacita, bukan oleh karena keadaan, kami bersukacita karena kami punya iman percaya yang teguh kepada Yesus yang berjanji dan tidak akan pernah gagal dengan semua janjinya. Hamba-Mu ini selesai, tapi aku yakin dan percaya Allah Roh Kudus, Engkau terus berkarya atas kami sepanjang
sepanjang 2024 sampai apa yang menjadi rencana kehendak Allah Bapa di surga genap atas hidup kami, supaya kami hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya disayang Tuhan semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Kita dengan satu pujian, kita tetap berhidup Jawa Bapak Ibu ya. Saja aku dari Gusti Durimu dan diberkahi. Hatiku yang tenang, hatiku yang tenang, kabehku Gusti Yesus kan hari ini saja aku dari Gusti Ya, ternyata untuk dapat berkat harus melalui apa dulu tadi? Proses dulu ya. Roma 8 ayat 18, di ujung masalah ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Semakin berat masalah itu, semakin besar berkat yang kita akan dapatkan. Amin. Orang main panah ya. Kalau cuma tariknya sedikit gini, larinya sudah segitu. Tapi kalau susah sekali, dia lari jauh. Semakin berat masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semakin besar berkat yang akan, kemuliaan yang akan kita terima di ujung semua itu. Jadi memangnya luar biasa ya. Tadi 1 Petrus 1 ayat 6 tadi, bergembiralah. Loh, kok dapat masalah kok bergembira piye gitu. Ya, kok ada masalah sampai bolak-balik ke Penang kok harus bergembira. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu. Kalau kita sampai itu Tuhan katakan bergembira. Kenapa? Sebab kalau kita lanjutkan ya, bergembiralah ya, atas penderitaan yang hanya seketika saja. Itu hanya seketika ya. Cepat di 1 Petrus 1 tadi ayat 6 ya, bahwa itu penderitaan yang Tuhan izinkan itu hanya seketika, bukan selama-lamanya. Artinya sama yang dikatakan Ibu Valen tadi, bahwa itu masalah itu ada expired juga, ada kadaluarsanya. Makanya kalau engkau itu mengalami masalah, ya apalagi sudah terlalu lama, masalah expired ya, wis wayahe yo. Ayo pergi dalam nama Yesus, ya penyakit pergi dalam nama Yesus. Terkeluar, wis wayamu. Ya, karena hanya seketika saja, bukan selama-lamanya, tidak. Amin. Yang kedua di ayat 7 dikatakan maksud semua itu bukan karena Tuhan marah, Tuhan tidak, tapi untuk untuk apa? Iman kita, menambahkan iman, namun memurnikan iman kita supaya muncul seperti emas. Yang ketiga dikatakan kenapa kita harus bergembira? Karena pada waktu kita diizinkan Tuhan masalah itu terjadi, dicatat baik-baik. Ya, di ayat 5 di atasnya, kita tetap dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa. Waktu Tuhan izinkan masalah itu terjadi, kita tetap dipelihara oleh Tuhan yang luar biasa. Tetap bisa jalan, tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap masih bisa membiayai sampai ke bolak-balik, kan Tuhan tetap pelihara. Bahkan bukan dengan kekuatan, tapi dalam kekuatan Allah. Itu luar biasa di ayat 5-nya ini ya. Karena kita dipelihara. Walaupun Tuhan izinkan masalah, kita tetap di tangannya Tuhan.
Ya, itu tukang penjunan itu banting-banting itu tanah itu ya sampai jadi lempung yang itu dibanting-banting tetap walaupun dibanting dipukul tetap di tangannya tangan penjunan. Ya, tetap di tangan dia. Jangan main-main ya, ibu sudah bisa ikut campur ya dalam tangan. Waktu Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi? Karena Ayub berkata, Ayub 42 ayat 5, bahwa aku tahu Tuhan itu luar biasa. Bukan karena kata orang, bukan karena, tapi aku alami sendiri. Tuhan mau ya kita itu tahu Tuhan itu luar biasa, bukan kata orang, bukan kata firman, tapi kita alami sendiri. Tuhan itu luar biasa melalui masalah. Ya, kita tetap bantu doa untuk Bapak ya, kita bantu sama-sama doakan. Itu hanya seketika saja, tidak selamanya. Oke, kita untuk Bapak Ibu kita berdoa untuk Ibu Valen yang sudah berikan firman Tuhan ya pada malam hari. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ternyata di balik masalah itu ada Tuhan, di ujung masalah ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan maksud semua Tuhan uji menjadi masalah itu supaya iman kami dimurnikan dan muncul seperti emas. Yang kedua, supaya kami sudah mengenal Tuhan itu lebih-lebih lagi. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Bukan kata orang, bukan kata pendeta. Tapi kami sungguh mengalami Tuhan itu luar biasa. Dan juga pada waktu kami Tuhan izinkan masalah terjadi, kami tetap di tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan itu hanya seketika. Masalah Tuhan yang izinkan dalam hidup kami itu hanya sementara, hanya seketika saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Materaikan setiap firman-Mu bagi kami. Biar kami selalu dalam pergumulan kami tetap selalu bersyukur. Terima kasih berkati Ibu Valen yang sudah menjadi selalu berkat kami malam hari ini. Tambahkan Tuhan terus hikmat, marifat, kuasa, urapan, kusmanya atas setiap pelayanannya. Dimanapun dia melayani, dia sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak bangsa, suku bangsa, banyak orang, banyak keluarga, banyak negara. Nama Yesus dan dipermuliakan. Kami juga sepakat malam hari ini mendoakan bagi suami dari Pak Ibu Valen, Tuhan yang Tuhan izinkan masalah untuk menambahkan imannya dan supaya juga dia mengenal Tuhan itu lebih gitu. Bahwa Tuhan itu luar biasa melalui karena dia sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan yang pulihkan kesehatannya. Kami akan mengangkat tangan sama-sama, kita menopang tangan karena firman Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Setiap kami Tuhan, kami akan mengusir setan, roh jahat, sakit penyakit. Ketika kami menopang tangan, maka sakit penyakit itu sembuh dalam nama Yesus. Kami sepakat mengangkat tangan bagi suami dari Ibu Valen di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan dengan kuasa Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Kami sepakat, kami lepaskan roh kesembuhan, pemulihan bagi suami Ibu Valen. Dan oleh bilang Tuhan, Ibu Valen disembuhkan. Berikan dia hati yang gembira, hati yang bersuka cita, bersyukur. Karena dia memiliki Yesus. Dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami boleh mendengar kesaksian bahwa Tuhan sudah menggantikan semuanya itu dengan yang baru, yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Terima kasih. Dan kami tetap juga berdoa Tuhan bagi pelayanan kami Tuhan BDL Roy tempat ini. Tuhan dalam segala program-programnya, baik doa pagi dan antara Senin sampai Sabtu, ibadah juga doa puasa. Tuhan juga Zoom, kami belajarkan firman Tuhan. Terima Tuhan memberkati semuanya, jemaatmu juga dalam pergumulan dan sakit Tuhan yang sembuhkan. Apapun masalah jemaat Tuhan, apapun masalah Tuhan berikan jalan keluar. Kebutuhan juga jemaat Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah Tuhan mereka berhasil. Tambah-tambahkan akal budi, kepintaran, kemampuan, kepandian, hikmat, cerdas, semangat belajar. Dijauhkan mereka dari pergaulan buruk. Tutup bungkus dengan kuasa darah sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terpuji Tuhan keselamanya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah besok malam di PL Roy di Perak. Dan juga besok lusa malam PDL Roy di Jember. Tuhan yang memberkati semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpuji Tuhan keselamanya. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita akan tutup, kita bangkit berdiri. Ya. Ku bersyukur.
kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih kami masih bisa menikmati berkat penyertaan Tuhan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini. Bahkan kami ada di tahun 2024, itu semua hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan, hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan sudah ibadah sepanjang ibadah malam hari ini. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami. Ketika masalah datang itu kami mampu mengatasi masalah itu bersama Tuhan, melewati masalah itu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk juga Tuhan semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy kembali ke lipat ganda, terutama tim musik bersama WL juga. Kumbah Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatku kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Semoga menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmati kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Mereka yang sudah membawa berkat ini, masuk Pak Mama Aulia bersama Pak Yuli, Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan berkati serta lindungi, pimpin, sibakan yang selamat di rumah masing-masing. Valen yang mengemudikan mobil, berikan dia kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan. Tiba di rumah yang selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bangun dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.